Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ayuhal musyahidin al-kiram, para pemirsa nasional televisi yang ada dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu di program kesayangan kita bersama, program Qalbun Salim di Nasional Televisi. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Iqbal Fatoni yang akan menemani pemirsa semuanya kurang lebih 60 menit ke depan dengan tema-tema keislaman yang menarik, yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kali ini saya tidak sendirian ya, dengan narasumber yang sudah kita kenal bersama, yang sudah sering muncul di layar kaca Anda semuanya. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Gus Reza. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ini ya. Ini sekarang kita di momen-momen bulan Rajab ya Gus ya. Bulan Rajab di tahun baru. Di tahun baru. Jadi kita sekarang akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab dan fadilahnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya. Apa saja. Begitu Gus ya. Baik Gus, mungkin sebelum mulai pembahasan kita pada sore hari ini, mungkin jenengan mau menyapa pemirsa ini yang ada di rumah. Oke, selamat sore ya, siang atau sehari lah pemirsa NTV dimanapun berada. Alhamdulillah berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Qalbun Salim, yang insya Allah ini merupakan acara yang sangat berkah, Gus. Untuk kehidupan kita sehari-hari, menambah ilmu, belajar bersama. Belajar bersama. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah ini Gus bertepatan dengan bulan Rajab ya. Sekarang ini sudah tanggal berapa ini Gus? Kurang 10. Tanggal 10 ya. Kita syutingnya ini tanggal 10 ini. Tanggal 10. Tayangnya biasanya lebih beberapa hari gitu aja ya. Tapi masih dalam bulan Rajab insya Allah. Insya Allah masih tetap dalam bulan Rajab. Iya Gus, ini sebenarnya apa ini yang ada di dalam bulan Rajab dan apa sebenarnya bulan Rajab ini? Kok banyak ini para ustadz mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan-bulan yang sangat istimewa. Ini apa sebenarnya Gus? Monggo. Iya, terima kasih Gus Iqbal. Jadi pemirsa NTV dimanapun berada, keutamaan bulan Rajab ini merupakan bulan yang sangat mulia, terutama di dalam Islam. Karena bulan ini merupakan dari 4 bulannya Allah, Syahrul Hurum. Syahrul Hurum. Syahrul Hurum. Berarti di dalam 1 tahun itu ada bulan yang sangat diistimewakan. Sangat diistimewakan. Ya, di antaranya ada 4 bulan yang bulannya Gusti Allah, yaitu Syahrul Hurum, di antaranya itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ini Rajab. Nah, ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena Allah itu menurunkan rahmatnya, menurunkan judnya, dan menurunkan birnya di dalam bulan Rajab. Jud dan bir itu apa? Nah, jadi ini kita perlu kembangkan. Jadi keutamaan yang pertama di bulan Rajab sesuai dengan namanya, guys. Iya. Yang sesuai dengan namanya. Kalau kita bicara soal Rajab, ada di sana itu huruf ro, huruf jim, dan huruf ba. Jadi Rojaba. Nah, dalam huruf ro itu yang berarti rahmatullah. Rahmatnya Gusti Allah itu sangat-sangat banyak di bulan ini. Makanya kita sebagai umat muslim di dalam bulan ini itu kita wajib dalam artian memuliakan. Memuliakan saja itu sudah kita mendapatkan anugerah yang sangat besar. Memuliakan saja. Senang dengan datangnya bulan Rajab ini, kita ini sudah mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Jadi cukup kita mengetahui bahwa Rajab itu bulan mulia dan kita senang. Senang dengan kedatangan bulan Rajab, itu kita sudah mendapat pengasihan dari Gusti Allah. Dan insya Allah semoga dosa-dosa kita itu diampuni. Amin. Makanya amalan-amalan nantinya yang sering kita lakukan di bulan Rajab adalah amalan-amalan yang kita mohon pengampunan pada Allah. Itu yang pertama adalah keutamaan yang pertama, rahmat Allah itu turun di bulan Rajab. Itu rahmatullah. Nah, rahmat yang pertama. Kalau yang kedua adalah jud, yaitu bagaimana kita itu dikabulkan pengharapan kita dari Gusti Allah.
Jadi apapun yang kita harapkan, apapun yang kita upayakan, itu insya Allah di bulan ini dikabulkan oleh Allah. Makanya bisa dibilang kalau kita itu ibarat bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban itu bulan untuk memupuknya, dan insya Allah bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memanen. Makanya di bulan Rajab ini kita harus mulai punya harapan, punya impian, punya cita-cita bahwasanya besok insya Allah kalau kita sampai di bulan Ramadan kita akan beribadah lebih tekun lagi. Makanya dalam bulan Rajab ini diutamakan yaitu tadi Allahumma barik lana, ya Allah berkahi saya di bulan Rajab ini. Supaya apa pengharapan kita di bulan Rajab ini dan kita tetap kembangkan di bulan Sya'ban, itu insya Allah kita akan memanennya di bulan Ramadan. Berarti untuk persiapan. Jadi kita menanam kebaikan, menanam keutamaan, menanam kebiasaan itu di bulan Rajab. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai nanti. Kita panen nanti di bulan. Nah, berarti kalau kita sudah membiasakan diri untuk berpuasa, yang kita pengharapan kita di bulan puasa itu nama di bulan Rajab ini kita sudah mulai menanam, insya Allah kita sudah terbiasa nanti di bulan Sya'ban maupun bulan Ramadan kita sudah tidak kaget lagi untuk berpuasa. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah istilahnya melatih pemanasan. sebelum nanti itu kita pemanasan. Biar nggak kaget ini. Biar nggak kaget. Terus yang ketiga adalah setelah tadi kita kebaikan. Birrullah. Jadi kebaikan Gusti Allah itu turun di bulan Rajab. Diturunkan semuanya. Tergantung kitanya mau mengambil atau tidak begitu. Tergantung kita. Makanya itu kita kasih kesempatan kebaikan Allah Gusti Allah diturunkan di bulan ini. Masya Allah. Nah, kalau kita tidak sesegera untuk mengambilnya, insya Allah ya sangat merugi. Makanya untuk di bulan Rajab ini, mumpung kita ketemu dengan bulan Rajab ini, insya Allah harus kita kembangkan. Jangan, ya kita belum tentu kita bisa ketemu Rajab berikutnya. Makanya eman-eman. Nah, makanya itu tadi rahmatnya Gusti Allah, pengharapan dari pengabulan dari harapan-harapan kita di bulan ini serta kebaikan-kebaikan dari Allah turun di bulan ini. Makanya kesempatan di bulan Rajab ini harus kita sungguh-sungguh untuk memanfaatkannya. Karena ini bulan yang utama untuk kehidupan kita sehari-hari. Rahmatnya Allah itu banyak diturunkan pada bulan Rajab. Tapi bagaimana dengan maksudnya itu bagaimana, Gus? Bukankah rahmat Allah itu ya setiap hari diturunkan kepada kita? Gitu. Jadi ada bulannya keutamaan. Ibaratnya kalau kita sholat sendirian di setiap hari sendirian itu cuma satu pahalanya itu 1 derajat seperti itu. Kalau kita sholat berjamaah ibarat seperti itu sudah 27 derajat. Nah, sama bulan itu semua sama, rahmat Allah turun semua, tapi lebih banyak di bulan Rajab ini rahmatnya itu dilipat gandakan. Kuantitasnya gitu dilebihkan. Jadi begitu. Nilai yang kita lakukan pekerjaan-pekerjaan dan juga amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah, baik berupa derajatnya, baik berupa pahalanya, itu dilipat gandakan di bulan Rajab. Karena bisa dibilang Rajab ini merupakan syahrullah, bulannya Gusti Allah. Bulannya Allah. Jadi memang dikhususkan untuk Gusti Allah. Makanya kalau Rajab ini merupakan syahrullah, kalau Sya'ban itu merupakan syahrul Nabi, syahrulnya Rasulullah, baru kalau untuk Ramadan itu syahrul umati, sebuahnya Rasulullah. Makanya mumpung kita awali dari bulan Rajab ini, ya insya Allah di bulan-bulan berikutnya kita lebih baik lagi ya beribadahnya. Baik Gus, alhamdulillah penjelasan dari Gus Reza tadi sangat menarik ya. Semoga memupuk semangat kita ini. Siap. Bahwa di dalam bulan Rajab ini ada rahmat, ada jud kemurahan Allah, dan juga ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya yang kita harusnya banyak mengambil dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Baik
Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Qalbun Salim, program kesayangan kita semuanya, tentunya dengan tema-tema keislaman. Kali ini kita membahas tentang keistimewaan bulan Rajab. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Rajab itu punya banyak keistimewaan seperti namanya, dari Ra, Jim dan Ba. Nah, kemudian bagaimana ini Gus, kita sebagai hamba ini supaya bisa mengoptimalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya kita merasa biasa-biasa saja ini kan. Nah, untuk kemudian bisa ini optimal dalam melaksanakan ibadah dan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi ini bagaimana? Jadi kalau cara kita untuk mengoptimalkan ibadah kita, yang pertama kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah hari ini kita di umur kita ini disampaikan pada Rajab ini. Yang pertama adalah bersyukur. Dengan rasa syukur kita rasa syukur kita dengan kedatangan bulan Rajab ini, kita menghormati. Yang pertama adalah kita melaksanakan amalan-amalan baik di dalamnya. Nah, dengan rasa syukur, alhamdulillah hari ini kita sudah didatangkan di bulan Rajab, kita hadir dalam artian kita ini hidup di bulan Rajab. Nah, kita upayakan ibadah-ibadah kita yang dulu-dulu di bulan-bulan berikutnya itu tidak optimal. Di bulan ini kita tambahkan lagi seperti ibadah puasanya, sholatnya, terus ibadah tahajudnya. Itu itu kita pupuk, kita lebih semangat lagi. Karena apa? Karena kita tahu dengan datangnya bulan Rajab ini, kalau kita sudah paham akan itu, maka secara tidak langsung ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bahkan di dalam bulan Rajab ini, di salah satu kitab itu, di kitab tasawuf diterangkan, Allah itu menurunkan, mengangkat istilahnya wali-walinya Allah. Itu wali Rajab di bulan Rajab. Ada wali Rajab. Ada wali Rajab. Wali Rajab. Yang mana Allah mengangkat wali-walinya untuk kekasih-kekasihnya Allah itu di bulan Rajab. Nah, ini karena apa? Mereka memuliakan bulan ini. Nah, memuliakan ini. Bahkan ada salah satu kisah gitu kan. Isra Mi'raj dan kita harus imani. Imani itu adalah bagaimana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril. Nah, beliau dari Isra, dari Mekah ke mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dia melihat sebuah telaga. Melihat sebuah telaga yang mana telaga itu manisnya seperti madu, dinginnya lebih dari es, gitu kan? Dan juga wanginya lebih dari kasturi. Akhirnya Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu apa? Itu telaga Rajab. Itu telaga Rajab, yang mana orang-orang yang melakukan amalan-amalan optimal, yang mengoptimalkan amalan-amalan kebaikannya di bulan Rajab, insya Allah itu mereka akan meminum itu, dan insya Allah tidak akan kehausan. Nah, itulah di telaga Rajab. Telaga Rajab. Ini merupakan salah satu keutamaannya. Nah, kita mengoptimalkan diri kita. Berarti yang pertama harus bersyukur ya. Kita disampaikan oleh Allah umur kita pada bulan Rajab ini. Ya, yang pertama bersyukur. Yang kedua adalah optimal, yaitu melihat bahwasanya kita ini sudah, setelah bersyukur kita optimalisasi. Agar apa? Motivasi kita adalah bagaimana kita menghormati bulan Rajab ini untuk meningkatkan semua amal ibadah kita. Amal ibadah kita apapun itu di bulan Rajab. Ini artinya mulai kita kembalikan lagi ya, bahwa kehidupan kita semuanya itu sebenarnya adalah intinya beribadah kepada Allah, begitu ya. Allah. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita disorientasi. Tujuan kita ini dibiaskan, mungkin fokus terhadap dunia, terlalu fokus ke sana, bukan tidak boleh, mungkin porsinya terlalu banyak ke sana. Mungkin porsinya sibuk mencari pangkat dan lain sebagainya. Betul. Mulai kita kita flashback kembali. Kita tujuan refresh kita. Kita refresh kembali tujuan hidup kita, bahwasanya semua itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Nah, itu makanya mumpung di bulan Rajab ini momennya tepat untuk kita flashback, istilahnya mereposisi kembali kehidupan kita ini. Betul. Nah, ini momennya di bulan Rajab. Karena dengan keunggulan, keutamaan bulan Rajab ini, ya siapa tahu kalau kita sudah berubah, itu insya Allah kita lebih baik lagi di bulan ke depannya. Nah, itu makanya optimalisasi, kita optimalkan. Setelah kita bersyukur, kita semangat,
Nah, semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah, semangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dengan optimal itu. Yang ketiga adalah kita selalu berucap alhamdulillah. Tetap kita itu tetap kembali lagi kita mengabdikan hidup kita ini apapun itu untuk Allah. Untuk Allah. Nah, itu tetap kita segala puji semuanya. Bahwa kita ini di dunia ini apa sih gitu loh. Kita di dunia ini tidak ada ibaratnya tidak ada apapun gitu loh. Yang ada itu semuanya milik Allah gitu. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini ya ketika sudah mati juga habis semuanya. Habis semua. Kecuali amal ibadah kita. Makanya jangan berharap wah saya masih muda. Wah, saya masih muda, masih sehat. Masih panjang ini. Masih panjang. Jangan seperti itu. Banyak yang masih muda mendahului yang tua. Itu banyak. Banyak yang masih sehat mendahului yang sakit. Itu banyak. Dan banyak ya, kita tidak boleh seperti itu. Tidak pernah tahu kita. Tidak pernah tahu. Berapa umur kita? Umur nggak ada yang tahu. Makanya mumpung ini ya. Mumpung. Makanya doanya itu kan menarik ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan gitu. Sampaikan. Ini kan warning. Warning kan. Warning bagi kita. Sampaikan. Kayak seolah-olah itu loh. Sampaikan ya Allah. Makanya ini merupakan istilahnya kalau orang bahasa itunya kalau dibilang bahasa ini sampai mengharap kita untuk nyampe gitu. Iya. Ibaratnya kita udah masuk rumah gitu kan. Itu sampai baru buka pintu gitu. Sampaikan saya bulan Ramadan. Nah, ini jangan gitu lah. Ini warning pada diri kita. Iya. Jangan agar supaya diri kita itu merasa bahwasanya kita itu sampai enggak ya di bulan Ramadan. Makanya agar supaya kita ini mempunyai nilai itu, mempunyai nilai-nilai bahwasanya kita harus sampai di bulan itu, makanya kita perbanyak amalan-amalan. Karena warning ini. Nah, doanya ini merupakan doa warning. Ya Allah sampaikanlah sama bulan Ramadan. Karena banyak sekali yang bilang tadi, jangan amrih dalam artian kita ini menyepelekan umur kita. Saya masih muda, saya masih muda, saya masih sehat gitu kan. Nah, banyak yang mendahului. Jangan-jangan kita tidak balik nanti, tidak sampai di bulan Ramadan. Nah, ini merupakan istilahnya warning bagi kita, merupakan peringatan bagi kita bahwa untuk lebih menghormati terutama di bulan Syahrullah, bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang sangat banyak. Artinya ketika ingin mengoptimalisasi tadi harus menyadari bahwa kita ini tadi bersyukur sampai di sini belum tentu sampai Ramadan. Kemudian amalan-amalan apa ini Gus? Kira-kira supaya amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Rajab ini, yang pertama adalah kita dianjurkan untuk puasa. Memperbanyak puasa, terutama kalau orang dulu itu 10 hari pertama bulan Rajab. Kenapa 10 hari pertama Rajab? Fadilahnya. Nah, ada beberapa kisah yang diutarakan oleh orang-orang yang mukasyafah. Orang-orang yang mukasyafah bahwasanya siapa orangnya yang pingin dalam artian dimudahkan dalam urusan rezeki. Nah, di 10 hari pertama bulan Rajab diharuskan untuk dia berpuasa. Insya Allah kalau dia 10 hari puasa di bulan Rajab, maka selama 1 tahun, itu ibaratnya selama 1 tahun dompetnya nggak pernah kering. Nggak pernah kering. Nah, itu ibarat kalau orang itu 10 hari di bulan. Makanya ini hari terakhir. Ada yang puasa ini hari terakhir. Jadi hari terakhir 10 hari. Nah, itu yang pertama. Walaupun nggak harus 10 hari pertama misalnya 10 hari pertama kita repot ini Gus. Ya nggak masalah. Kayaknya nanti setelah 10 hari lah. Tidak apa-apa. Yang penting tidak apa-apa berarti Gus ya. Tidak harus berurutan. Tapi memperbanyak gitu ya puasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah setelah itu kita diperbanyak untuk Rabbik firli warhamni watub alayya. Kita harus beristighfar. Rabbik firli warhamni watub alayya. Setiap pagi dan sore hari kita untuk membaca itu untuk beristighfar. Jadi dengan adanya kita beristighfar kepada Allah, semoga rahmat Allah turun kepada kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Manusia pasti banyak melakukan kesalahan ya. Pasti melakukan kesalahan, makanya ya kita harus mahalul khotok wanisyan. Tetap harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Gus ya. Baik Gus, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Baik pemirsa,
kembali lagi bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Reza di program Kolbun Salim, masih membahas tentang keistimewaan bulan Rajab dan fadilah-fadilahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah disampaikan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita lupa menanam, Gus, ya, lupa menanam, Gus. Ini sama-sama kita saling mengingatkan untuk mulai kembali menanam kebaikan-kebaikan supaya kita nanti bisa panen ya. Kalau nanti tidak dirasakan di dunia, insya Allah pasti panen di akhirat, gitu Gus ya. Tadi sudah dijelaskan ya, masih belum selesai. Amalan-amalan apa ini yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini, Gus? Yang pertama tadi yang saya bilang tadi adalah kita puasa. Puasa di bulan Rajab. Yang mana tadi fadilahnya kalau kita berpuasa semoga kita bisa meminum nantinya telaga Rajab. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah istighfar. Kita memperbanyak istighfar di pagi dan sore hari dengan bacaan istighfar yang khas, yaitu Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu adalah bacaan-bacaan yang khas di bulan Rajab ini. Jadi itu yang yang harus kita baca, yang harus sering kita baca, minimal ada yang bilang 70 kali, ada yang bilang 100 kali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi. Nah, setelah itu kita memperbanyak solawat, semoga dengan keberkahan solawat ini kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, terutama di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini banyak sekali peristiwa penting. Nah, itu yang ketiga, setelah kita membaca istighfar, terus kita yang ketiga adalah kita sholawat, yang ketiga itu kita sodakoh, memperbanyak sodakoh, yang keempat memperbanyak sodakoh di bulan Rajab itu. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Diperbanyak. Semoga kita itu diberkahi di bulan Rajab dan sampai umur kita di bulan Ramadan. Ini pastinya sudah hafal ini doa-doa. Hafal pasti orang-orang. Di musola ini kalau bulan Rajab sudah mulai. Ciri khas seperti ciri ciri khasnya di bulan Rajab seperti itu. Makanya kita harus tetap kembangkan nilai-nilai tradisi ini yang baik ini. Cuman kita tambahin lagi bagaimana amalan-amalan ini kita lakukan. Itu yang keempat. Terus yang terakhir ada tambahan lagi amalan yang ini mungkin untuk bapak-bapak dan kaum muslimin. Ya. Jadi bapak-bapak ya. Ibu-ibu enggak masuk ini. Karena nggak boleh Jumatan. Oh, Jumatan ya. Ada kaitannya dengan Jumatan. Ada kaitannya dengan Jumatan, yang mana dalam nanti kalau bapak-bapak ingin dompetnya tidak kering selama 1 tahun. Nah, ini menarik kalau urusan dompet menarik. Nah, iya. Selama biar tidak kering dompetnya selama 1 tahun, ini amalan dari beberapa guru-guru kita, yang mana di dalam nanti di bulan Jumat terakhir, bulan Rajab, yaitu Jumat terakhir kita tanggal 24 lah. Ya, Jumat terakhir itu bulan Rajab. Nah, itu waktu khotib duduk di antara dua khutbah, membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, selamat. Ya, kurang banyak, lebih banyak itu 35 kali. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ini gampang sekali. Ya. Membaca itu waktu khotib duduk itu insya Allah fadilahnya adalah bahwa fadilahnya agar supaya kita ini selama 1 tahun dompetnya bapak-bapak ini karena yang Jumatan bapak-bapak. Ya pasti kalau bapak-bapak dompetnya tidak kering ya satu keluarga. Kering semua. Selama 1 tahun. Tapi niatnya ini harus benar ini, dompetnya ini. Untuk keluarga, untuk ibadah kepada Allah. Ini biar tidak menjadi musibah ini. Biasanya kita dikasih rezeki banyak, ini malah jadi musibah. Lupa sama yang ngasih rezeki, Gus. Betul, jangan sampai itu sebagai istidrat bagi kita. Jangan sampai. Makanya ini fadilah-fadilahnya di bulan Rajab, supaya insya Allah kalau kita bisa melaksanakan ini, semoga itu lebih bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sebagai bapak-bapak, kepala keluarga, ibu-ibu, itu juga kalau ibu-ibu tidak Jumatan ya udah ngamalin yang lainnya. Ya sholat, ya puasa, ya tahajudnya ditambah. Jadi seperti itu, puasa, istighfar, terus sodakoh, solawat dan sodakohnya. Ya, di bulan-bulan Rajab yang terutama bapak-bapak kalau untuk itu amalannya itu tadi begitu. Baik, terus, ini amalan-amalan ini yang kalau misalnya kita tidak setiap hari bisa semua, gimana Gus?
tidak masalah. Tidak masalah Tidak ya. apa-apa. Yang penting salah satunya Salah dapat satu ya. dilaksanakan. Kalau semisal paginya dia nggak puasa, gitu ya malamnya Iya. kita tahajud, Tahajud, itu gitu ya. bisa dilaksanakan. Diperbanyak sholawatnya, pagi harinya diperbanyak istighfarnya. Jadi kita istighfar pagi, sore itu istighfar, insya Allah kan tambah. Birrul walidain itu juga masuk enggak Gus ini? Biasanya ini orang-orang sukanya setiap hari di masjid iktikaf terus habis itu berzikir tapi lupa berbakti kepada orang tua. Nah, makanya kalau berbakti pada orang tua itu kita tidak spesifik di bulan Rajab saja. Setiap hari, setiap waktu kita dianjurkan untuk birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, cuman di bulan Rajab ini kalau intensitas kalau kita semisal nyambangin orang tua di bulan-bulan yang lalu itu cuma sekali, ya di bulan Rajab ini diupayakan ditambahkan 2-3 kalinya. Atau misalnya biasanya telepon sebulan sekali ya 2 kali. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya? Soalnya kan biasanya kita nggak bisa ketemu setiap hari kalau di perantauan kan, Gus. Betul, makanya di telepon tiap sebulan sekali itu berarti tingkatkan untuk tambahnya ditingkatkan. Nah, makanya birrul walidain ini juga penting untuk kita, itu amalan. Karena apa? Di bulan Rajab ini peristiwa banyak. Peristiwa itu banyak, terutama yang berkaitan dengan keislaman. Jadi kita tahulah tanggal 27 Rajab itu adalah Isra Mi'raj. Artinya keistimewaan bulan Rajab ini bukan hanya memang istimewa karena Allah memberikan banyak kebaikan-kebaikannya, tapi ada peristiwa-peristiwa yang penting juga ya berarti. Peristiwa penting di mana peristiwa penting ini yang pertama di awal-awal bulan Rajab ada keterangan yang menyatakan bahwasannya sholat itu yang pertama sebelum Isra Mi'raj itu dilakukan sholat malam. Itu perintahnya oleh malaikat Jibril ya bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini diperintah pertama kali kewajiban adalah sholat malam. Jadi Nabi itu diajarin oleh malaikat Jibril, diajari sholat di bulan Rajab awal. Setelah Rajab awal beliau bisa sholat, akhirnya beliau diisrokan oleh Gusti Allah. Belum Mi'raj tapi Isra dulu. Diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di sana beliau menjadi imamul anbiya wal mursalin. Menjadi imamnya para nabi. Wah, ini biasanya yang ada di tarhim-tarhim. Iya. Wa antal imam. Iya, jadi imamnya para nabi dan para mursalin, pada rasul. Karena apa? Di bulan Rajab ini beliau adalah sudah mengenal namanya sholat. Nah, menjadi imamnya para nabi dengan sholat seperti ini. Baru setelah itu malamnya dia diisrokan mendapat perintah sholat wajib 5 waktu. Di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab awal ini adalah bagaimana. Kadang-kadang orang-orang berpikir, kok Nabi tiba-tiba dikasih perintah sholat? Terus belajarnya kapan sholat? Belajarnya kapan? Nah, jadi awal-awal Nabi diajarin sholat oleh malaikat Jibril adalah di awal bulan Rajab. Dan diperintahkan untuk sholat malam hari. 2 rakaat malam hari itu menjadi kewajiban. Makanya ada kaitannya afdholus sholat ba'da sholatil maktubah itu sholatul lail. Jadi begitu. Jadi lebih baik, sebaik-baiknya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat. Makanya termasuk amalan yang paling dianjurkan ini sholat sunnahnya nih. Karena di dalam bulan Rajab ini ya disyariatkan sholat ya. Sholat pasti. Dan sebelumnya diajari sholat ya bulan Rajab. Berarti istimewanya memang. Kalau kita misalnya kemarin sholat kita ini agak bolong-bolong atau sholatnya ya sholat tapi masih belum bisa istiqomah ya ini momennya di sini ya. Harus mulai menata start awal lagi yaitu di bulan Rajab. Berarti ada momen Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab itu Gus ya. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat karena itu satu yaitu peristiwanya Kanjeng Nabi Muhammad diajarin pertama sholat oleh malaikat Jibril itu awal-awal bulan Rajab. Akhirnya setelah itu beliau menjadi imam di Masjidil Aqsa itu di bulan Rajab. Setelah itu beliau dapat perintah untuk melaksanakan sholat maktubah 5 waktu itu juga di bulan Rajab yaitu 27 Rajab. Nah, ini merupakan peristiwa penting. Kalau kita istilahnya melihat bahwasanya as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Makanya sama kalau orang Islam itu harus mengutamakan sholat di bulan Rajab ini kita utamakan. Jadi kalau kita sudah merasa bahwasanya kita ingin mendirikan agama, tiang agama itu adalah sholat, yaitu di bulan Rajab. Inilah saatnya kita wajib untuk kita flashback kembali untuk menata sholat kita. Berarti kalau cocok sebenarnya ya, kalau Rajab sebentar lagi Ramadan itu puasa ya.
kalau di dalam rukun Islam ini kan sebelum puasa sholat Sholat dulu dulu. ini. Sholat dulu. Inilah bulannya sholat. Bulannya sholat ya. Habis itu kita puasa begitu Gus ya. Baik Gus, kita lanjutkan perbincangan yang menarik kita ini di sesi terakhir nanti Gus. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Kolbun Salim, masih bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Reza. Masih tentang keistimewaan bulan Rajab dan fadilah-fadilahnya Gus. Tadi sudah banyak sekali kita dengarkan penjelasan-penjelasan dari Gus Reza tentang apa itu bulan Rajab, kemudian keistimewaannya, kemudian amalan-amalan apa yang harus kita perbanyak di bulan ini, dan ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Ini kemudian setelah kita banyak melakukan amal-amalan tadi, fadilah-fadilahnya apa saja ini yang bisa didapatkan di dalam bulan Rajab ini, Gus? Makanya tadi fadilahnya kita itu ada fadilah yang untuk dunia itu pasti ada. Fadilah untuk dunia dan fadilah untuk akhirat itu pasti. Karena kita tahu doa yang kita panjatkan tiap hari, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahwasanya kita menginginkan hidup yang baik di dunia. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu kebaikan terutama di bulan Rajab, insya Allah fadilahnya adalah yang pertama itu tadi, fadilahnya kalau kita seperti yang Gus katakan tadi, bulan Rajab ini merupakan bulan, ibaratnya tadi bulan sholat. Bulan sholat. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Nah, jadi bulan Ramadan adalah bulan puasa. Bulan zakat kapan? Bulan zakat kapan? Sya'ban. Karena bulan zakat itu kan ibaratnya kita di bulan-bulan Sya'ban itu kan bagaimana amal ibadah kita itu diangkat kan di waktu pertengahan bulan Sya'ban. Nah, sudah waktunya kalau kita inginkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, maka mendekati separuh penutupan buku ini. Mendekati penutupan buku di nisfu Sya'ban ini. Mendekati penutupan buku di nisfu Sya'ban, yang mana kita minta di sana adalah LPG. Yang mana kita di sana minta panjang umur, minta rezeki, dan minta tetap iman Islam. Nah, di situ mendekat setelah bulan Rajab ini, awal-awal bulan Rajab ini, makanya kita perbanyak hal-hal yang baik itu dari fadilahnya. Agar supaya apa? Agar supaya nanti kalau amal kita diangkat ke Allah, diangkat ke atas, itu maka secara tidak langsung adalah amal kita adalah amal yang baik. Menarik sekali Gus ya. Berarti tadi dikatakan ini bulan menanam. Tetapi sebenarnya tadi kalau ada nisfu Sya'ban amal kita diangkat, sebenarnya ini adalah akhir dari catatan amal kita. Nah, karena biasanya kan yang dilihat ini akhirnya husnul khotimah apa tidak. Di sisi lain kemudian langsung masuk Ramadan. Ini menjadi awal yang baik untuk buku catatan amal kita berarti Gus ya. Iya, jadi kan istilahnya ibarat gini. Ibarat awal dan akhir itu dalam Islam itu istilahnya apa ya? Bergandengan. Di sisi masa uang yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ada yang ibarat kita ada yang menanam itu di awal, ada yang kita itu catatan-catatan amal kita di akhir. Jadi sama seperti itu. Tidak ada sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan, dipisahkan. Jadi seperti itu. Di samping kita menanam juga kita menutup. Kita menanam juga menutup. Karena di situ ada nisfu Sya'ban. Nah, makanya fadilahnya adalah itu, kehidupan kita di dunia yaitu untuk menanam lebih baik, di akhirat yaitu diangkat amal kita. Baik. Makanya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya banyak tadi amalan-amalan yang kita lakukan, kita beristighfar, kita melakukan sedekah jariyah, kita sholat malam, kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu di bulan-bulan ini untuk membiasakan diri sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Di samping itu, ini sebagai penutup kita nanti amal-amal kita di nisfu Sya'ban. Agar supaya nanti kita diangkat amalan kita dan kita membuka lembaran baru, amalan baru, maka itu semuanya adalah baik-baik, dibuka dengan baik, ditutup dengan baik. Jadi kan saling berkaitan. Jadi keberkahannya di sana. Jadi keberkahannya itu ibaratnya 30, kalau kita memang membuat waktu-waktu sakral ya, kayak gitu. Di 30 hari bulan Rajab ini dengan begitu banyak amalan, dan 10 hari pertama bulan Sya'ban ini dengan penuh amalan juga, maka insya Allah
itu nisfu Sya'ban itu kita akan lebih utama lagi kehidupan akhirat kita. Seperti itu. Itu karena memang kalau kita kita bisa telaah kehidupan di bulan Rajab ini itu merupakan satu perangkaian dan satu peristiwa yang saling berkaitan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu nggak bisa dipisahkan. Satu paket. Satu paket ya. Satu paket. Jadi dimulai dari bulan Rajab, dan ditutup dengan bulan Ramadan. Ini satu rangkaian tidak bisa dipisahkan. Masih bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan. Karena 3 bulan ini merupakan 3 bulan rangkaian yang baik. Ada Syahrullah, ada Syahrul Nabi, ada Syahrul Ummati. Jadi 3 hal ini. Fadilahnya sangat besar. Ya, makanya kita memulai apa yang dimulai dari awal yang baik, maka insya Allah kita ditutup dengan yang baik. Seperti itu. Makanya dimulai bulan Rajab selama 3 bulan ini, dimulai tahun bulan Rajab ini kita melakukan hal-hal yang baik, insya Allah sudah kita terbiasa, maka di bulan Ramadan kita sudah tidak lagi canggung untuk mengerjakan hal yang baik. Biasanya kita hanya terfokus pada bulan Ramadan. Ramadan saja. Padahal kita 3 rangkaian. Karena kalau doa-doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau bulan itu tidak diistimewa, maka tidak disebut bulan itu. Makanya disebutlah bulan Rajab itu merupakan syahrullah, bulannya Allah. Bulan untuk menanam kebaikan. Dan syahrul Nabi, bulannya Kanjeng Nabi untuk kita bersolawat, menanam kebaikan. Dan ketahuilah syahrul ummati, untuk bulan ini bulannya umat. 3 hal ini saling berkaitan. Makanya kalau kita kadang-kadang kita hanya terfokus pada Ramadan saja, pada puasa saja. Dan di Ramadan kadang kita terfokus pada Lailatul Qadar. Pada satu keterangan padahal kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar jika kita menyiapkan sudah jauh-jauh hari begitu. Jauh-jauh hari. Makanya dari bulan Rajab itu harus persiapan diri. Ibarat orang itu pemanasan. Pemanasan. Orang mau bertanding kalau nggak pemanasan dulu nanti bisa kecetit. Iya. Timnas ini harus pemanasan dulu ini yang lagi panas ini. Kalau nggak pemanasan dulu pas waktu tanding langsung cedera ya. Cedera. Makanya harus pemanasan dulu. Makanya di bulan Rajab ini fadilahnya sangat besar. Jadi mari kita bersama-sama menghormati bulan ini dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan lagi mengoptimalisasi amalan-amalan kita kepada Allah di bulan Rajab ini agar supaya kita mendapat keberkahan di bulan Rajab dan amal ibadah kita diangkat di bulan Sya'ban itu dengan baik dan kita mulai awal lagi dengan Ramadan yang begitu baik. Ada yang bertanya, Gus. Kalau misalnya di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu setiap amal kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana dengan sebaliknya ketika keburukan-keburukan yang kita lakukan apa juga dilipat gandakan, Gus? Nah, jadi Allah itu Maha Pemurah. Kita harus berpatokan, tapi kita tidak boleh istilahnya tidak boleh menyepelekan rahmat dari Allah. Jadi Allah itu bilang kalau kalian mau berbuat baik, niat saja. Itu sudah ditulis 1. Masih niat, belum melakukan. Belum melakukan. Masih niat, itu ditulis 1. Apalagi sudah melakukan adalah berlipat-lipat ganda. Nah, tapi kalau berbuat jahat, niat saja masih belum. Niat belum dicatat keburukan ya. Kecuali sudah melakukan itu baru dosa. Nah, makanya kalau apakah kita di bulan-bulan ini mendapat keburukan, nah kita itu semua kalau saya pikir Allah itu Maha Pemurah. Tapi kalau bisa jangan membuat keburukan lah untuk di bulan ini. Kita karena menghormati bulan ini karena ini merupakan syahrullah, bulannya Gusti Allah, dan kalau kita menghormati, kita sudah terbiasa melakukan hal-hal kebaikan, menjadi kebiasaan melakukan hal yang baik, maka insya Allah kita sudah tidak kaget lagi untuk melakukan hal yang baik. Seperti itu, Gus. Jadi yakinlah bahwasanya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf. Sebanyak apapun buih dosa kita seperti buih di lautan, maka insya Allah Allah yang penting kita mau datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan penuh ketulusan ya. Dan benar-benar taubat. Benar-benar taubat. Rabbik firli warhamni watub alayya, ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat dan mengampuni dosa-dosa. Kalau perkara nanti melakukan lagi gimana? Terserah nanti. Tobat lagi. Tobat lagi. Tapi jangan dibuat main-main. Jangan dibuat main-main. Makanya Allah itu, yakinlah Allah itu Maha Pemurah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Makanya itu tadi
Allah Allah menetapkan rahmat dan menetapkan kebaikan Allah itu melebihi dari segalanya. Baik Gus, terima kasih atas penjelasannya tadi Nggih. tentang bulan Rajab, keistimewaan dan amalan-amalan apa yang harus kita lakukan, kemudian fadilah-fadilahnya. Ini semoga kita semuanya bisa melakukan apa yang sudah dijelaskan tadi. Ya, terlebih semakin semangat meningkatkan kualitas ibadah secara personal dan ibadah sosial kita itu juga tidak kalah penting. Baik Gus, waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Mungkin ada pesan-pesan penutup untuk pemirsa NTV dimanapun berada, mumpung bulan Rajab, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Seperti itu. Baik, untuk menuju di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.